Oke, kita mulai ya. Gue mau bongkar sesuatu yang sumpah lo nggak bakal pernah dapat di sekolah dan mungkin nggak bakal juga lo dapat di seminar-seminar motivasi. Ini bukan soal kerja lebih giat atau ayo nabung, bukan itu. Ini soal arsitektur. Gimana caranya orang-orang super kaya itu benar-benar mendesain kekayaan mereka. Dan gue kasih bocoran ya, ini sekali lagi sama sekali nggak ada hubungannya sama gaji bulanan lo. Nah, sekarang coba deh pikirin pertanyaan ini baik-baik. Kalau besok lo putusin buat berhenti kerja, uang lo masih bakal datang nggak? Jawab jujur dalam hati aja. Karena guys, jawaban dari pertanyaan simpel ini, itu adalah garis pemisah paling jelas antara orang yang cuma bertahan hidup sama orang yang beneran bangun kekayaan. Oke, kalau jawaban lo tadi enggak ya, berarti lo nggak lagi ngebangun kekayaan. Sorry to say. Lo cuma lagi kejebak dalam sebuah transaksi, sebuah barter. Lo nukerin aset paling berharga yang lo punya, dan yang nggak bisa dibeli lagi, yaitu waktu, dengan duit. Dan ya, itu game yang udah pasti lo bakal kalah. Kenapa? Ya karena waktu lo itu terbatas bro. Jadi gini, dari kecil kan kita kayak udah dikasih skrip hidup gitu ya. Sekolah yang pinter, dapat nilai bagus, masuk universitas top, cari kerjaan yang aman, kejar gaji gede, terus pensiun deh. Nah, yang mereka lupa kasih tahu ke kita adalah bahwa di dunia ini tuh ada 3 jenis penghasilan. Dan nilainya itu beda jauh banget. Pertama, ada yang namanya penghasilan aktif. Ini gaji. Mayoritas kita di sini nih. Lo kerja, lo dibayar. Lo sakit atau liburan, ya duit stop. Simpel kan? Nah, naik level dikit, ada penghasilan pasif. Ini duit dari aset, kayak dividen saham, kos-kosan, royalti buku. Ini udah oke, tapi skalanya seringkali terbatas. Terus yang ketiga, nah ini dia nih, the real game-nya. Penghasilan dengan leverage. Ini duit yang datang dari sistem yang lo bangun. Sistem yang bisa kerja buat jutaan orang sekaligus, bahkan pas lo lagi tidur. Coba deh pikirin, orang-orang terkaya di dunia itu bukan karena mereka kerja 1000 kali lebih keras dari kita. Bukan juga karena mereka 1000 kali lebih pintar. Sama sekali bukan. Mereka cuma ngerti satu hal. Mereka main di game yang beda. Dan nama gamenya itu leverage. Ingat pelajaran fisika pas SMP? Soal Archimedes yang bilang, kasih gue tuas yang cukup panjang dan titik tumpu, gue bisa pindahin dunia. Nah, ini bukan cuma teori usang di buku fisika. Ini adalah metafora paling kuat tentang gimana cara kekayaan bekerja. Leverage itu tuas lo buat mindahin dunia finansial. Gampangnya gini deh, leverage itu kemampuan satu aksi buat ngasilin dampak yang ribuan, bahkan jutaan kali lipat lebih gede. Ibaratnya lo ngeluarin tenaga 1, tapi outputnya bisa 1000 atau 10.000. Nah itulah leverage. Secara umum ada 4 jenis leverage. Pertama, modal. Ya, pakai duit orang lain. Kedua, tenaga kerja. Pakai waktu orang lain. Ini yang klasik lah, cara lama. Tapi, 2 yang terakhir ini yang benar-benar ngubah permainan di era sekarang. Media dan kode. Coba bayangin, satu konten yang lo buat bisa ditonton jutaan orang selamanya tanpa biaya tambahan. Satu baris code yang lo tulis bisa di-copy paste ke jutaan HP dengan ongkos nyaris 0. Ini efisiensinya brutal banget. Oke, sekarang lo udah tahu nih senjata rahasianya. Pertanyaannya sekarang, gimana cara pakainya? Soalnya leverage itu kan cuma alat, cuma tuas doang. Lo butuh sesuatu yang gede buat diangkat. Lo butuh sebuah mesin. Coba deh fokus dengerin ini baik-baik, karena ini intinya. Kekayaan sejati itu bukan bayaran buat kerja keras lo, bukan juga bayaran buat jam lembur lo. Kekayaan itu adalah imbalan karena lo berhasil nyelesain sebuah masalah. Titik. Gede kecilnya kekayaan lo itu sebanding sama gede kecilnya masalah yang lo beresin. Jadi, game plan-nya sebenarnya simple banget. Langkah 1, cari masalah yang masif yang bikin banyak orang pusing 7 keliling. Langkah 2, bikin solusi yang unik dan spesifik buat masalah itu. Langkah 3, nah ini kuncinya. Bungkus solusi lo itu pakai leverage modern, pakai media atau software. Dan langkah 4, boom, lo baru aja keluar dari game waktu tuker duit dan masuk ke game eksponensial. Sip, kita masuk ke final stage. Ini adalah bagian yang misahin antara jadi jutawan sama jadi miliarder. Ini bukan lagi soal seberapa pinter lo kerja, tapi soal apa yang lo punya. Ini soal kepemilikan. Ekuitas itu gampangnya adalah bukti kalau lo punya bagian dari mesin yang udah lo bangun. Kalau lo punya katakanlah 10% ekuitas di perusahaan yang valuasinya 10 triliun, ya kekayaan lo itu 1 triliun. Bukan dari gaji, tapi dari kepemilikan. Ingat ini baik-baik ya,
Kekayaan terbesar itu bukan datang dari profit si mesin, tapi dari memiliki mesinnya itu sendiri. Terus gimana caranya para triliuner ini ngubah kepemilikan jadi duit segunung? Jawabannya, lewat pasar modal. Ini puncaknya. Di sini, lo nggak lagi jualan produk. Lo jualan visi. Lo jualan masa depan. Lo ngajak orang-orang buat beli masa depan itu lewat IPO. Nah, pakai modal dari publik, lo wujudin visi itu, nilai perusahaannya meroket, dan semua yang punya saham, termasuk lo, jadi kaya bareng-bareng. Oke, dari semua yang udah kita bahas tadi, yuk kita rangkum jadi satu kerangka yang simple. Anggap aja ini peta pribadi lo. Peta buat keluar dari jebakan waktu tukar duit dan jalan menuju kebebasan yang sebenarnya. Oke, ini dia piramidanya. Level 1, bertahan. Hidup dari gaji ke gaji. Level 2, stabilitas. Lo mulai punya beberapa sumber penghasilan pasif. Level 3, pertumbuhan. Lo mulai bangun mesin bisnis lo sendiri. Level 4, skala. Lo bungkus mesin itu pakai leverage yang maksimal, pakai media atau kode. Dan puncaknya, level 5, warisan, lo jual visi lo ke publik, menciptakan sesuatu yang jauh lebih besar dari diri lo sendiri. Dan sebagai penutup, gue pengen kasih satu perubahan mindset yang penting banget. Berhenti deh ngejar duit sebagai tujuan utama. Anggap aja duit itu cuma sinyal. Sinyal kalau lo udah berhasil menciptakan sesuatu yang berharga. Sinyal kalau masalah yang lo selesaiin itu penting buat banyak orang. Orang terkaya itu bukan yang paling rakus, tapi yang paling terobsesi buat nyelesain masalah yang super besar. Nah, sekarang bolanya ada di tangan lo. Stop nanya, gimana ya caranya biar dapat duit lebih banyak? Dan mulai tanya ke diri sendiri, masalah besar apa sih yang benar-benar gue peduliin? Dan gimana caranya gue bisa bikin solusi yang bisa dipakai sama jutaan orang? Karena disitulah kekayaan yang sebenarnya nunggu. Bukan di slip gaji, bukan di bonus akhir tahun, tapi di dalam visi lo dan di dalam mesin yang belum lo bangun.